bersaksi di tempat ini, saya datang kayaknya itu setahun yang lalu. Bagaimana ketika di masa pandemi kami bingung mau melanjutkan hidup seperti apa. Jalan terakhir saya bilang kepada suami yang mungkin akan kita lakukan adalah kita jual rumah di Jakarta lalu kita pulang ke Solo. Karena sudah tidak tahu melanjutkan hidup seperti apa di masa pandemi. Semua pelayanan berhenti, tidak ada harapan bagi kami. Tapi saya cuma bilang, jangan pernah berhenti bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Saya bilang kepada suami, karena kita bersyukur masih ada yang bisa kita jual, rumah. Dulu kita gak punya apa-apa untuk dijual. Kalau hari ini kita menghadapi sesuatu, kita masih bisa jual rumah, itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Akhirnya kami menjalani hidup dengan tidak tahu apa yang mau Tuhan nyatakan di depan. Saya tetap percaya di tengah keadaan yang sulit, setiap hari saya memuji Tuhan. Saya tidak peduli apa yang mau terjadi. Saya bilang, Tuhan, aku pernah melihat Engkau menyertaiku di dulu. Ketika aku pertama kali terima Yesus. Tidak punya apa-apa, uang 1 sen pun gak punya. Tapi Tuhan menyertai. Jadi aku percaya, saya bilang, Tuhan yang pernah menyertaiku yang dulu, Dia juga Tuhan yang akan menyertai saya di masa-masa ini. Saya percaya Tuhan, Engkau tidak berubah. Sekalipun keadaan berubah, Engkau Tuhan tidak berubah. Setiap hari saya nyanyi memuji Tuhan dengan air mata. Di dalam segala keadaan, pujian kepada Tuhan ada di mulutku. Siapa yang menyangka Tuhan membalikan keadaan saudara? Kita tidak pernah mimpi, saya nggak pernah tahu. Kita nggak jadi jual rumah di Jakarta. Bahkan yang Tuhan lakukan sebaliknya, saya beli rumah lagi, saya bangun studio di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu kita sudah peresmian studio dan bukan hanya itu. Di tengah masa pandemi, kami bisa membangun 15 gereja di pedesaan. Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah bisa kita pikir. Karena itu saya hari ini berkhotbah di depan saudara, bukan teori. Aku mengalami semua janji Tuhan ini. Dan ini yang mau saya bagikan kepada kita. Jangan pernah saudara kita ingkari firman Tuhan. Apa yang sudah ditulis, itu akan terjadi waktu kita mengimani. Daud menuliskan hal ini bukan karena dia tidak mengalami. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya pun demikian. Siapa yang menyangka saudara. Di tengah masa pandemi bahkan ketika itu anak saya bilang, Mam saya mau kuliah. Saya bilang gak usah kuliah. Emang masuk kuliah berapa? 70 juta. Saya bilang Mami gak ada uang. Kita bertahan hidup saja ke depan gak tahu bagaimana. Gak usah kuliah nak. Karena kuliah sama tidak kuliah itu tidak menentukan masuk surga. Saya menghibur diri dan menghibur anak saya dengan berkata seperti itu. Tapi saya bilang jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah membunuh pengharapan di dalam hatimu. Karena sewaktu-waktu Tuhan dapat bertindak. Kita gak pernah tahu. Tiba-tiba di masa pandemi saya bisa melukis saudara. Karena gak tahu mau ngapain, ya udah saya beli kanvas, saya melukis. Sampai suami saya bilang, kamu beli kanvas, beli tinta buat apa? Mau melukis. Dia bilang 21 tahun saya menikah sama kamu. Saya belum pernah lihat kamu tuh gambar. Saya bilang ya saya juga gak tahu. Ya udah pokoknya beliin aja. Ya beli saudara. Waktu pergi beli, saya pilih bukan yang ukuran 30 cm, 50 cm. Saya beli yang 1 meter. Lalu suami saya bingung, ini hobi atau coba-coba atau apa? Saya bilang, ya pokoknya beli aja lah. Beli saudara. Di tengah masa pandemi, satu kali dia lagi ngedit video di kamar, saya melukis. 2 jam lukisan saya jadi. Iseng saya upload di Facebook, di Instagram. Puji Tuhan lukisan pertama saya. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu dijual gak? Saya bilang enggak, saya bukan pelukis, saya baru pertama kali. Tapi kalau saya beli boleh enggak? Boleh enggak saudara? Boleh banget. Ya, di tengah masa paceklik tiba-tiba ada yang ngomong begitu. Saya mau kasih hadiah buat mama saya ulang tahun. Ya udah kalau ibu mau, ibu kasih saya nomor rekening. Berapa harganya? Saya tidak tahu harga lukisan. Terserah ibu aja. Lukisan pertama saya ditransfer 10 juta.
Saudara, wah. Suami saya langsung ngomong gini, kita beli kanvas lagi yuk. Padahal tadinya dia marah-marah. Bini beli kanvas hampir 3 juta loh, kamu ini hobi atau apa ya? Saya bilang ya nggak tahu, pokoknya beli aja. Begitu laku 10 juta dia bilang, ayo beli kanvas kapan? Memang laki-laki itu selalu harus melihat dulu baru percaya. Akhirnya saya mulai melukis di tengah anak saya mau masuk kuliah. Dia bilang, Mam, gimana Mam, kuliah sudah semakin mendekat. Iya nah, Mami itu gak punya kalau 70 juta, kita juga gak ada jaminan ke depan bagaimana. Tapi tetap berdoa. Saya melukis lagi saudara. Waktu harus bayar kuliah itu tiba-tiba lukisan saya, yang sudah lama saya lukis belum laku. Tiba-tiba ada yang nawar. Saya bilang saya kasih frame dulu, nanti saya kabari kalau sudah laku. Kalau sudah di frame saya kabari, Pak sudah selesai. Oh iya Bu, nanti biar diambil sopir. Malamnya dia WA, Bu saya sudah transfer lukisannya ya. Dia kirim bukti transfer saudara berapa? 70 juta. Coba itu Tuhan kan tidak bisa kita nalar. Sampai saya takut. Waktu di WA 70 juta saya balas, Pak kayaknya kelebihan 0. Saya takut kalau saya udah pakai duitnya terus dia bilang kelebihan 0. Bagaimana mengembalikan yang 1 0 itu? Memang cuma 0, tapi kalau sudah kelebihan tuh bahaya saudara. Dia bilang, oh enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan itu punya cara dan itu bukan cuma terjadi nanti buat saya. Saudara pikir, ya karena ibu kan pendeta. Enggak, bagi orang-orang yang mau ada di dalam perlindungan